Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita sekalian. Nikmat-nikmat yang mungkin bagi kita terasa biasa, namun sesungguhnya bagi sebagian yang lain itu adalah impian seumur hidup mereka. Kita memiliki mata yang dengannya kita bisa melihat lampu, bisa melihat dunia. Bagi mereka yang terlahir dari sejak lahirnya dalam keadaan buta, maka mereka hanya bermimpi untuk bisa melihat cahaya. Kita memiliki kaki yang dengannya kita bisa melangkah menuju masjid, bahkan kita bisa berlari. Kalaupun mungkin terasa sakit, masih bisa berjalan. Maka itu nikmat yang sangat luar biasa. Sebab bagi mereka yang terlahir dalam keadaan lumpuh ataupun tidak memiliki kaki, maka nikmat itu adalah sebuah impian bagi mereka. Dan betapa banyak nikmat-nikmat lainnya yang mungkin bagi kita adalah sangat biasa sekali. Namun ingat, di sana ada orang-orang yang memimpikan untuk berada di dalam posisi kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita tiada lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba-hamba yang pintar mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan hal tersebut menjadi tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian dalam nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini para hadirin sekalian, kita bisa masuk ke malam yang kedua di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Di sini kami akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang terbukanya pintu surga. Yang mana dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, khususnya di bulan Ramadan, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Kata Nabi SAW, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para syaitan. Maka ada banyak sekali faidah, namun kita akan mengambil beberapa faidah khususnya yang terkait dengan pintu surga para hadirin sekalian. Maka faedah yang pertama, jelas bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya di surga itu ada pintunya. Bahkan ada beberapa buah pintu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya diantaranya menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bertawak kepada Rabb mereka, mereka digiring ke dalam menuju surga, zumara, dalam rombongan-rombongan. Hingga ketika mereka telah berada di hadapan surga, dan dibukakanlah abwabuha, pintu-pintunya. Maka menunjukkan surga itu memiliki beberapa buah pintu. Berapakah jumlah pintu surga para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah? Nabi SAW telah menjawab pertanyaan ini
dengan sabda beliau, fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 buah pintu. Minha babun yusamma rayyan, salah satunya pintunya namanya ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwasannya surga itu diantaranya adalah terdapat 8 buah pintu. Apa saja pintu-pintu tersebut disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyebutkan ada 4 di antara ke-8 pintu tersebut. Nabi SAW bersabda, man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, barang siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Maka ada 4 buah pintu di sini. Ada pintu kelima disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan pintu surga yang paling tengah, kata para ulama, pintu yang paling dekat dengan kita. Para hadirin sekalian, para orang tua kita menunggu di rumah-rumah mereka. Maka Nabi SAW berpesan, fa'in syi'ta fa'adhi dalikal bab awihfadhu, kalau kamu ingin maka jaga baik-baik pintu tersebut, jika tidak maka kamu akan menyanyiakannya. Maka pintu surga melalui orang tua ini adalah pintu yang terdekat sekaligus pintu yang paling cepat nutupnya, yaitu kapan? Dengan meninggalnya ayah ibu kita. Maka jangan disia-siakan ketika salah satu atau keduanya dalam usia senja sudah sepuh masih hidup, maka baktilah kepada keduanya, jangan menunda-nunda. Banyak di antara anak-anak mereka menunda-nunda, nanti saya bakti kepada orang tua kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah, selesai lulus perkuliahan, dia pun sibuk mencari kerja, nanti kalau saya sudah dapat kerja, setelah dapat kerja dia pun sibuk karirnya, nanti kalau sudah sukses. Ketika sudah sukses, orang tua sudah tiada, maka yang ada adalah penyesalan. Maka jangan menunda-nunda untuk berbakti kepada orang tua. Apa yang bisa kita berikan kepada ayah ibu kita berikan. Kita bisanya cuma mengantar mereka, antar mereka. Bisanya cuma menemani mereka, temani mereka. Maka para hadirin sekalian, tidak ada manusia yang lebih berhak untuk kita bakti kepada mereka daripada kedua ayah ibu kita. Karena di antara hubungan seorang hamba dengan sesamanya, sesama makhluk, yang paling mirip hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang anak kepada ayah ibunya. Oleh karena itu Allah senantiasa menggandengkan antara hak Allah dengan haknya kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa rahasianya? Karena yang paling mirip dengan hak kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kita dengan ayah ibu kita. Lihat ketika seorang masih bayi, ketika kita masih bayi, tidak bisa apa-apa, maka kita butuh sekali kepada ayah ibu kita. Ketika kita lapar, maka kita akan menangis, memanggil ibu kita. Ketika kita haus, kita pun akan menangis, manggil ayah ibu kita. Ketika pup, ya, nggak bisa di kamar mandi sendiri, dia pasti akan memanggil ayah ibunya. Maka begitu pula ketika seorang hamba dia ada masalah, segera dia menangis, panggil Allah Subhanahu. Itu yang Allah inginkan para hadirin sekalian. Setiap ada masalah, ingat langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti butuhnya kita kepada ayah ibu kita ketika kita masih kecil. Lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya.
Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ketika ada sebuah kampung diserang, maka seorang ibu kehilangan bayinya yang masih kecil, masih ASI eksklusif. Bayinya hilang, maka ibu ini panik mencari ke sana kemari. Ketika menemukan bayi, langsung dipeluk bayi tersebut. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mungkin nggak ibu tersebut melemparkan bayinya ke dalam api? Maka para sahabat sepakat, tidak mungkin ya Rasulullah, selama dia mampu mempertahankannya nggak akan dilemparkan sekalipun. Apa kata Nabi SAW? Wallahu arhamu bi ibadihi min tilkal ummi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada para hambanya yang nurut, yang soleh, yang taat. Allah lebih sayang kepada para hambanya daripada ibu tersebut kepada anaknya. Maka Allah nggak mungkin melemparkan para hamba yang taat ke dalam api neraka para hadirin sekalian. Allah sayang, itu yang kita harapkan. Ya. Ibu kita demikian sayangnya, ke Allah lebih sayang kepada kita para hadirin sekalian. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Dan banyak sekali kesamaan-kesamaan. Bagaimana Allah itu senang ketika hambanya taubat, lebih senang daripada seorang hamba ketika menemukan untanya yang hilang. Demikian pula orang tua ketika anaknya kembali dari jauh, meskipun anak itu mungkin nakal, kembali dia menangis, orang tua senang para hadirin sekalian. Maka janganlah lama-lama tinggalkan orang tua, kunjungi mereka para hadirin sekalian. Baktilah kepada orang sebelum pintu itu tertutup. Karena bakti itu ketika orang tua masih hidup. Makanya ayat-ayat wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan ucapkan uff. Jangan bentak mereka. Ucapkan ucapan yang mulia kapan? Apakah ketika mereka sudah meninggal? Tidak. Ketika mereka masih hidup para hadirin sekalian. Kita disuruh sabar untuk bakti kepada kedua ayah ibu kita. Jangan sampai pintu tersebut tertutup. Maka para hadirin sekalian, ini di antara pintu surga. Ya. Dan apa hikmahnya terbukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini? Para ulama menjelaskan hikmahnya diisyaratkan di dalam hadis yang lain, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis. Pintu surga itu terbuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Maka diampunilah setiap hamba muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Illa rajulaini, kecuali dua orang. Karena baina wa baina akhi syahna, antara dia dan saudaranya tersebut ada permusuhan, ada dendam kesumat, ada sentimen pribadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, anziru li hadaini hatta yastaliha, anziru li hadaini hatta yastaliha. Tahan ampunanku untuk kedua orang ini sampai keduanya berdamai, tahanlah untuk kedua orang ini sampai mau berdamai. Maka syahidnya apa Bapak sekalian? Bahwasannya terbukanya pintu surga menunjukkan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan spesialnya bulan Ramadan ini, falam yuglak min hubab, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hujan ampunan. Maka kebangetan apabila ada seseorang keluar bulan Ramadan tidak diampuni. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang terkait dengan pintu surga. Dan tahukah kita berapakah luas pintu surga Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW pernah bersabda, ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina aman. Jarak antara satu ujung pintu surga dengan ujung pintu lainnya adalah sejauh 40 tahun perjalanan. Sangat luas rahmat Allah para hadirin sekalian. Artinya sayang sekali kalau kita sampai nggak masuk ke situ. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun wa huwa kazidun minaz ziham, dan akan datang suatu hari di mana pintu yang demikian luasnya akan sesak, akan penuh dengan orang-orang yang akan memasukinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha agung, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang akan masuk melangkah ke dalam pintu surga
berdesak-desakan bersama orang-orang soleh, para nabiyin, para siddiqin, syuhada dan salihin, masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, kedua ayah ibu kita, anak istri kita, pasangan kita, dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan seluruh jamaah masjid ini pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.